turunnya lumayan capek, ya, padahal enggak di dalam. Dari awal kita ngelawan arus loh, jadi capek. Teman-teman, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan berdiskusi dengan para periset dari Universitas Gadjah Mada, Bapak Dr. Bahtiar dan Bapak Rizali Umarela, kandidat doktor. Beliau mempunyai penelitian menurut saya menarik, mendeteksi pulau-pulau kecil atau metode pemetaan pulau-pulau kecil dengan menggunakan citra penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Benar seperti itu? Seperti apa? Ya Pak, ini terkait dengan kegiatan riset prioritas riset nasional ya. Jadi kita memanfaatkan bagaimana data geospasial itu kita kelola, kita manfaatkan salah satunya untuk mengidentifikasi pulau-pulau kecil di Indonesia untuk mendukung manajemen bencananya seperti itu. Informasi geospasialnya dari kita bisa pakai dari citra satelit, dari digital elevation model, dari peta topografi seperti itu. Jadi kita juga terima kasih nih kepada Badan Informasi Geospasial ya sudah mensupport data-data geospasial yang kita gunakan dalam riset ini seperti itu. Di data informasi geospasial yang dipunyai oleh Badan Informasi Geospasial ternyata juga berguna untuk beberapa penelitian, termasuk penelitiannya Pak Dr. Bahtiar. Ya. Data yang dipakai antara lain rupa bumi, batimetri, data DEM, digital elevation model. Nah, kalau penelitian sekarang yang berlangsung itu detailnya apa, menghasilkan apa Pak? Jadi kita mengidentifikasi dari data geospasial itu untuk tipologi pulau-pulau kecilnya Pak Aris, mana yang dia vulkanik, mana yang dia atol, terumbu karang. Memang bisa ya diidentifikasi tipologinya berbasis citra atau berbasis informasi geospasial? Tentu saja bisa Pak Aris. Informasi geospasial itu justru sangat mendukung ya. Jadi sebelum kita ke lapangan kita sudah analisis di studio dari fitur-fitur morfologinya, reliefnya, kemudian topografinya itu kan kita bisa melihat ya dari parameter yang sudah kita susun. Ada asosiasi, kemudian penggunaan lahan, ada fitur dan seterusnya, itu kita bisa petakan kira-kira pulau-pulau kecil ini dia masuk kategori yang mana seperti itu. Pemetaan pulau kecil kan datanya harus skala besar. Iya, apalagi kalau misalnya kalau kita ambil contoh Pulau Cemara besar itu tadi ya, kalau data itu ya yang di sana itu data DEM itu kan ketelitian vertikalnya kan antara 1,5 sampai 2 meter itu ya. Jadi kalau kita mau melihat reliefnya untuk pulau yang datar seperti itu tidak begitu terlihat, jadi agak kesulitan. Itu pakai DEMNAS ya, yang dari BIG. Pakai DEMNAS itu yang resolusi spasialnya 8 meter, terus vertikalnya antara 1,5-2 meter. Sehingga perlu ditambah dengan data detail dong. Iya, seperti itu. Tapi minimal metode yang dipakai sekarang sudah dibangun untuk bisa digunakan melakukan pemetaan pulau kecil di seluruh Indonesia. Harapannya seperti itu Pak Aris. Ya memang Badan Informasi Geospasial sedang melakukan pemetaan informasi geospasial dasar skala besar dan harapannya selesai sampai tahun 2024. Nah, kalau kita sudah mempunyai peta itu mungkin riset Bapak bisa lebih akurat atau lebih komplit lagi ya. Iya, kalau saat ini kan kita untuk yang kasusnya yang pulau sangat kecil itu kan kita memperbanyak pengukuran di lapangan kan untuk memperdetail informasi yang sebelumnya kita hasilkan dari data geospasial itu. Oke, sehingga data dan informasi geospasial sangat bermanfaat untuk banyak aspek, termasuk diantaranya untuk melakukan penelitian dan identifikasi pulau-pulau kecil yang dikembangkan oleh universitas-universitas termasuk dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Nah, kalau risetnya yang di Pak Ical juga begitu, sepertinya juga memerlukan informasi geospasial ya? Ya, ketika tadi Bapak bilang 2024 peta-peta skala besar sudah bisa ada hasilnya, sebenarnya itu bisa dimanfaatkan juga bukan hanya oleh para peneliti atau universitas dan perguruan tinggi, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk mengupdate berbagai informasi pun itu sangat berguna. Dan harapannya memang kalau kita bisa selesai skala besar, kita bisa membayangkan bersanding dengan Google Map misalnya, sehingga saling melengkapi. Peta kita dari segi presisi tentu sangat akurat dengan metodologi yang sudah dipertanggungjawabkan dan terstandar cara akuisisi datanya, sehingga
harapannya data skala besar yang kita dapatkan juga lebih bagus. Selain untuk akademisi, untuk masyarakat juga tadi, dan sebetulnya kita membuka peluang untuk industri-industri di hilir terkait dengan informasi geospasial bisa lebih maju. Harapannya misalnya startup juga lebih banyak terkait dengan penggunaan peta atau lokasi, analisis berbasis lokasi. Ya, demikian. Terima kasih. Kita berjumpa lagi.